Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para masyaikh, para kiai, khususnya abna masyaikh dari Pondok Pesantren Langitan, hafidhahumullah wa ra'ahum. Yang saya hormati, saya muliakan para pejabat baik sipil maupun militer. Yang saya cintai para alumni dan para santri yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tadi sudah banyak kita mendengar apa yang telah disampaikan oleh Habib Jamal, begitu pula disampaikan oleh Bapak Muldoko, yang banyak hikmah dan banyak ibrah yang bisa kita ambil. Tapi yang pasti, yang harusnya kita bawa pulang ke rumah masing-masing, muassis Pondok Pesantren Langitan, dari mulai Mbah Nur sampai kepada Kiai Abdullah Faqih, semuanya itu rahimahumullah rahmatal abrar, tidak ada tujuan kecuali cuma satu. Tujuannya tidak ada yang terkait dengan dunia sama sekali. Tapi mereka mendirikan pondok pesantren, mereka mau menjadi khadim untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada lain, andalannya, landasannya itu adalah satu. Apa itu? Untuk membahagiakan dan menyenangkan serta menggembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat yang teristimewa, umat yang terbaik, tidak ada umat yang begitu diusahakan dan diupayakan semuanya seperti umat Nabi Muhammad yang diusahakan dan diupayakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi, semua harapannya kepada kita semuanya terletak kepada satu hadis Nabi SAW. Yang tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini maupun di luar sana kecuali pasti sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan permintaan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, Nabi Muhammad tidak pernah minta harta benda, tapi Nabi Muhammad mempunyai permintaan kepada setiap orang di antara kita. Setiap umatnya Muhammad mendapatkan permintaan tersebut, baik dia pejabat, baik dia itu pengusaha, baik dia itu santri maupun masyarakat awam, semuanya dapat permintaan daripada Nabi Muhammad. Permintaannya adalah balighu anni walau ayah. Kenapa Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah? Kenapa Nabi SAW tidak meminta kepada kita, ajarkan kepada umat syariatku, nasihati umatku, tapi Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Ini kecerdasan dan kecerdikan Nabi kita Muhammad SAW yang sangat mengetahui dengan misteri kehidupan di dunia ini. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Baharun yang sangat erat dan dekat daripada Pondok Langitan, sehingga alhamdulillah kita masih diakui Dalwa sebagai saudara daripada Pondok Langitan. Dan alhamdulillah hari ini pun kami diutus oleh keluarga Dalwa untuk mewakili mereka semuanya karena mereka berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah kami sebetulnya datang untuk menghadiri dan mengambil berkah, tapi kami diperintahkan oleh Ibu Nyai, dan kami sangat menganggap Langitan adalah kakak kandung daripada Dalwa, sehingga kami mau tidak mau harus mengiyakan. Oleh karena itu saya hanya menyampaikan keinginan Nabi kita Muhammad kepada kita semuanya. Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya melebihi daripada cinta orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi daripada cinta diri kita sendiri kepada diri kita. Nabi Muhammad yang mengatakan demikian. Bahkan Nabi Muhammad memberikan sebuah bukti. Buktinya itu diawali dengan sumpahnya, di mana Nabi SAW bersabda, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi.
Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW selalu beliau bersabda dalam hadisnya, Innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa dikatakan demikian? Karena Nabi Muhammad sama seperti kita, punya cita-cita, punya angan-angan, punya kehendak. Kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, tidak ada satupun dari umatnya yang masuk neraka, tapi semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini yang diminta oleh Muhammad, balighu anni walau ayah. Enggak harus kita mengajar, enggak harus kita pulang sebagai masyarakat awam, kita mendengarkan hadis Nabi tadi di dalam majelis tadi, banyak para ulama telah menyampaikannya. Pulang ke rumah, sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak kita. Di dalam penyampaian itu ada rahasia yang sangat luar biasa. Bukan karena ustadznya, bukan karena da'inya, tapi karena syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW mempunyai sebuah sir dan rahasia intisari daripada semua kekuatan di dunia ini. Tujuannya Nabi supaya menyerang dan melawan kepada kekuatan iblis itu. Oleh karena itu, ada satu hal yang mungkin saya harus sampaikan di sini. Banyak para kiai bersama kita, banyak para guru bersama kita, banyak para ulama. Suatu waktu ketika tahun 2016, saya berdakwah di Kalimantan. Saya berjumpa dengan salah satu pimpinan ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Tiba-tiba beliau datang kepada saya dan dia bertanya kepada saya, Bib, saya mau tanya, Bib, silahkan Pak Dokter. Dari sekian banyak 170 juta yang muslim di Indonesia ini, dari sekian banyak itu berapa banyak di antara mereka yang pernah berjumpa dengan para kiai, pernah berjumpa dengan para ustadz, pernah berjumpa dengan para habaib, pernah hadir dalam majelis, pernah nyantren di pesantren. Saya terkaget-kaget, saya terperangah mendengarkan soal seperti itu, karena tidak pernah ada pikiran kita meneliti sebuah penelitian yang semacam ini yang terbukti dengan data dan akurat. Sehingga saya tanya, apakah sudah ada yang meneliti Pak Dokter? Iya, Bib. Diambil dari mana sampelnya? Diambil daripada seluruh provinsi di Indonesia. Berapa hasilnya? 15% saja. Sehingga kita lihat di mana-mana seperti sekarang ini haul. Untuk saya berangkat masuk ke Pondok Langitan saja, saya sampai 1,5 jam macet di sana. Itu karena luar biasa umat yang datang ke sini. Tapi semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan warga masyarakat Gresik semuanya. Masih nggak ada apa-apanya. Masih banyak di Gresik sini mereka tidak pernah berjumpa dengan ulama. Masih banyak di Indonesia mereka tidak pernah berjumpa dengan ulama. Kewajiban kita kalau kita ingin mencari kemurahan Nabi Muhammad, perhatian Nabi Muhammad, sekarang ayo sampaikan, sebarkan. Masih kita punya waktu 2 tahun. 2 tahun ini sebelum mereka kampanye, kita kampanyekan. Tapi bukan kampanye untuk mereka para politik, tapi kita kampanye untuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya menjadi masyarakat yang ahli majlis, yang ahli pesantren, yang semuanya mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka insyaAllah kita seperti yang disebutkan oleh saya punya abah, di mana saya punya abah berkata begini, para ustadz, para da'i, para kiai, sabar sampean semuanya. Karena kita semuanya itu bekerja bukan kepada manusia, kita bekerja kepada sebaik-baik manusia, itu Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita pikir bahwasanya apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, menyebarkan dakwahnya, merealisasikan keinginan dan kehendaknya, kemudian tidak dibalas oleh Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad yang telah pernah bersabda, ana khairu mukafi, aku adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah. Kalau seandainya ada satu orang di antara kalian berbuat baik pada orang lain, lalu orang lain tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian kelak di hari kiamat. Kalau itu dikatakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik pada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kita dengan para kiai yang bekerja untuk Nabi Muhammad, para ustadz yang bekerja untuk Nabi Muhammad, para donatur, para pejabat yang mengayomi, semua para dai, para kiai yang berjuang untuk Nabi Muhammad, apakah tidak mendapat balasan dari Nabi Muhammad? Hasya wa kallah. Saya punya abad berkata begini, para kiai, para ustadz, para dai, para pejabat, para donatur yang terus memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dengarkan baik-baik, paling sedikit balasannya Nabi Muhammad bagi mereka ketika mereka meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama mereka. Itu yang kita inginkan. Semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali kita termasuk perhatikan Nabi Muhammad, kita termasuk yang berada dalam hati Nabi Muhammad. Ya Allah,
kami semua datang ya Allah ingin mencari ya Allah keberkahan pada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami sekarang mempunyai banyak masalah, negeri kami punya banyak masalah. Ya Allah, kami datang sekarang ini mewakili mereka semuanya, karena sebagaimana Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, kami adalah saudara bagi mereka semuanya. Ya Allah, kami mewakili mereka, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami semuanya ya Allah, dan jadikanlah kehadiran kami di tempat ini untuk mencari ridha guru-guru kami ya Allah, menjadi sebab Indonesia ke depannya menjadi Indonesia yang dicintai oleh Nabi Muhammad, Indonesia yang berada dalam hati Nabi Muhammad, Indonesia yang diperhatikan Nabi Muhammad. Bahkan alhamdulillah Allah, semoga apa yang diimpikan oleh seorang yang soleh, yang bermimpi Nabi Muhammad SAW lalu melihat peta dunia, kemudian Nabi SAW melihat dan menunjuk kepada peta Indonesia, lalu Nabi SAW mengatakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Semoga ini pertanda insyaAllah Indonesia menjadi makmur, Indonesia makmur dengan kebaikan, Indonesia makmur dengan syariatnya Nabi Muhammad, Indonesia makmur dengan keadilan, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Indonesia menjadi negara yang bermartabat, Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Ya Allah, bantulah ya Allah mereka-mereka para umara kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang sangat tahu ya Allah bahwa saya kesalahan bukan hanya terletak pada mereka, justru kesalahan itu terletak pada kami semuanya ya Allah. Kalau kami ingin merubah suatu negara, baik itu negara Indonesia maupun yang lainnya, Engkau sudah memberitahukan kepada kami. Enggak perlu kita rubah partainya, enggak perlu kita rubah anggota legislatifnya, enggak perlu kita rubah presidennya. Cukup kita yang berubah, kita yang menjadi ahli majlis, kita yang menjadi ahli beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan berfirman dan tetap berfirman sampai kapanpun ini yang terjadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Ya Allah, jadikanlah itu semuanya termasuk ahlu Indonesia, jadikanlah termasuk bangsa Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.